Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang khususnya dividen ya. Karena di TM2 itu sebenarnya kita bisa ngebedain mana objek pajak, mana bukan objek pajak, mana yang objek pajak final di subjek pajak badan atau BUT kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya sama dengan objek pajak atau bukan objek ataupun objek pajak final di prinsip WPOP yang udah kita pelajarin. Nah, mungkin yang paling bingung di sini itu mengenai dividen gitu kan. Karena dividen itu paling banyak berubah, paling banyak perubahan setelah adanya UU Cipta Kerja. Oke. Berarti sekarang kita lihat dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja gimana sih konsepnya? Konsepnya dia ada tiga, bisa jadi objek, bisa jadi objek pajak final, ataupun bisa jadi bukan objek pajak. Nah, ketentuannya kalau misalnya pemegang sahamnya itu adalah WPOP, maka nantinya akan jadi objek pajak final gitu. Pasal 4 ayat 2. Nah, kalau misalnya dia itu pemegang sahamnya adalah WP Badan Dalam Negeri lainnya, maka dia akan jadi objek pajak. Berarti PPh pasal 23. Kalau misalnya dia itu pemegang sahamnya itu adalah berupa PT, BUMN, BUMD, ada dua. Kalau misalnya kepemilikannya itu kurang dari 25%, maka dia akan jadi objek pajak, terkena PPh pasal 23. Kalau misalnya dia itu dimiliki oleh PT, BUMN, BUMD dengan kepemilikannya itu lebih dari atau sama dengan 25%, maka dia jadi bukan objek pajak. Begitupun kalau misalnya ternyata pemegangnya adalah koperasi, dia juga bukan objek pajak, kayak gitu. Itu sebelum UU Ciptaker. Sekarang gimana nih setelah diatur di UU Ciptaker pada tanggal 2 November 2020. Jadi kalau misalnya ada dividen yang dibagikannya itu sebelum tanggal 2 November 2020, maka dia nganut peraturan yang ini ya, peraturan yang tadi aku jelasin. Nah, setelah diatur di UU Ciptaker, defaultnya itu sebenarnya semuanya dividen baik diterima oleh BPOP ataupun BP Badan ataupun BOT, pokoknya semua semua subjek itu dia bakal jadi bukan objek ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Nah, syarat yang paling menonjol itu adalah ini yang harus terpenuhi dan wajib gitu, yaitu harus diinvestasikan di Indonesia atau mendukung kegiatan NKRI, maka dia jadi BOP. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata dia itu nggak diinvestasiin dan nggak ngedukung kegiatan di NKRI, nggak diinvestasiin di Indonesia ya, berarti nantinya dia bakal jadi objek pajak ataupun final. Objek pajaknya itu maksudnya di sini PPh pasal 23 gitu. Tergantung siapa yang megang. Kalau misalnya dia itu objek pajak, kalau misalnya dia itu WP badan yang dapat nggak diinvestasiin lagi, dia dulunya kan PPh pasal 23. Nanti kita lihat deh syarat-syaratnya kayak gimana ya. Kalau WP badan itu sebenarnya nggak ada syarat apapun. Pokoknya kalau misalnya dia itu dapat dividen, berarti dia itu mau diinvestasiin atau enggak, dia bukan objek pajak. Itu kalau badan. Berarti di sini nggak ada PPh pasal 23. Ini salah ya guys. Dia bisa final dapatnya. Jadi kalau misalnya nih ada WPOP, dia itu dapat dividen, tapi nggak diinvestasikan lagi ya. Berarti dia nanti jadi objek pajak berupa final. Itu guys. Oke, lanjut ya guys. Sekarang kita um, lanjut ke PPT.
Jadi, intinya itu ada 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Intinya di situ yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Apa aja? Yang pertama, ketika itu dia itu dividen dari dalam negeri. Jadi kalau misalnya penghasilannya itu berupa dividen yang diterima dari dalam negeri, dia akan jadi bukan objek pajak selama syaratnya terpenuhi gitu kan. Nah, ada dua penerimanya yaitu WPOP atau WP Badan. Kalau misalnya diterima WPOP, syaratnya harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya 3 tahun dalam jangka waktu tertentunya. Nah, kalau misalnya yang nerima tuh WP Badan, ya dia nggak ada syarat apapun, tanpa syarat. Jadi mau diinvestasikan mau enggak, kalau dia dapat dari dalam negeri, berarti dia bukan objek pajak. Itu yang WP Badan. Ini yang harus di-highlight ya, karena kita kan sekarang bahasnya kan yang WP Badan kan. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya penghasilannya itu berupa dividen dari luar negeri. Nah, kalau misalnya dia itu berupa dividen dari luar negeri, itu ada dua, yaitu ketika dia itu diinvestasinya itu di bursa, atau ternyata dia diinvestasinya di non-bursa. Kalau diinvestasi di non-bursa, dia itu yang dikecualikan sebagai BOP, jadi BOP ketika yang diinvestasiin itu sebesar sebesar dividen yang diinvestasikan. Maksudnya sebesar berapa sih dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nggak ada minimal persenannya. Soalnya kalau misalnya dia non bursa, dia itu diinvestasinya paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Gitu. Maksudnya gimana nih bedanya? Kalau dia itu diinvestasinya di bursa, berarti dia mau 60% kayak yang diinvestasiin di wilayah Indonesia mau 40% kayak, ya berarti sebesar itulah yang dikecualikan. Tapi kalau misalnya diinvestasiinnya di non bursa, maka benar-benar 30% yang doang yang bakal dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 UU PMPH. Nah, terus yang ketiga, penghasilan setelah pajak dari BUP di luar negeri. Jadi kalau kita tadi bahasnya itu dividen aja di satu nomor 2 ini, yang nomor 3 sama 4 itu kita bahas tentang penghasilan. Nah, yang nomor 3 itu penghasilan setelah pajak dari BUP di luar negeri. Syaratnya dia dikecualikan dari objek ketika diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 tahun tadi. Nah, ada persenannya, paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Gitu. Nah, berarti ini tuh konsepnya sama kayak non-bursa tadi, cuman kalau di non-bursa tadi kan berupa dividen ya, berarti dia memperhitungkan kepemilikan kayak gitu. Nah, kalau di sini kan penghasilan, berarti netnya penghasilan dia itu berapa, yang diinvestasiin itu paling sedikit adalah 30%. Gitu. Nah, yang keempat, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUP. Syaratnya, dia akan dikecualikan dari objek pajak ketika diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 tahun tadi, penghasilannya itu berasal dari usaha aktif di luar negeri. Ini tuh hampir mirip sama yang keempat. Jadi penghasilannya itu berasal dari usaha aktif di luar negeri dan merupakan penghasilan yang berasal di luar negeri yang bersumber di kegiatan usaha di luar negeri. Nah, sama ada satu lagi, yaitu bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi misalnya ada Tuan A tuh, dia memiliki badan atau perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, penghasilannya itu nanti tetap jadi objek karena kan ada dia dimiliki di luar negeri ini tadi gitu. Nah, terus kita ilustrasi ini ke suatu apa ya itu kayak biar lebih mudah aja. Ini tuh aku ngutipnya dari PPT PK Einstein. Nah, sekarang yang pertama kita bahas yang kalau misalnya dividennya itu dari dalam negeri. Dividen dalam negeri. Jadi ketika dia itu diterima oleh orang pribadi, maka yang diinvestasiin
itu jadi bukan objek pajak. Yang diinvestasiin, kebalik ya guys, yang diinvestasiin di Indonesia, ya dia diinvestasiin, maka jadi bukan objek pajak. Ternyata dia nggak diinvestasiin, ya berarti atas yang nggak diinvestasikan itu jadi objek pajak. Nah, kalau misalnya dia itu badan, dia nanam saham, investasi saham di dalam negeri, terus habis itu dia dapat dividen, entah dia itu diinvestasikan atau tidak, dia akan default jadi bukan objek pajak. Itu paling gampang kalau badan sih. Jadi kalau badan itu tanpa syarat, udah itu bisa diingat banget. Nah, terus habis itu gimana nih kalau misalnya kriteria yang kedua, yaitu berupa dividen yang dari luar negeri. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah ketika dia itu dari luar negeri dividennya, tapi diinvestasikannya itu di non bursa. Karena yang diinvestasiin di bursa kan nggak ada ininya kan, nggak ada minimal untuk diinvestasikannya. Kalau dia diinvestasikannya di non bursa, maka paling sedikit adalah 30%. Nah, syaratnya gimana nih? Syarat-syaratnya seperti yang tadi aku jelasin di sini ya. Nah, ilustrasinya itu ketika ada WPOP atau badan dapat dividen dari luar negeri, di sini aku ilustrasiin angkanya, dia itu punya kepemilikannya 40%. Yang diinvestasiin emang benar-benar 30%. Berarti udah memenuhi kan, benar-benar paling sedikit 30%, maka kalau dia diinvestasiinnya itu 30% tadi, bagian yang diinvestasikan yaitu 30% jadi BOP, sisanya itu tidak dikenakan PPh. Maksudnya sisanya ini apa? Sisanya itu kan dia kepemilikannya 40%. Berarti kan dapatnya dividen itu 40%. Nah, 40% dikurangin sama 30% sisanya, karena yang ini dikurangi sama yang diinvestasikan di Indonesia 30%, itu tidak dikenakan PPh, berarti 10%. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dia itu investasi di Indonesia, tapi tidak memenuhi paling sedikit 30%. Maksudnya gimana? Berarti dia bisa lebih dari 30% atau kurang dari 30% yang diinvestasikan. Ini contohnya ketika dia itu kepemilikannya adalah 40%, berarti dapat dividen 40% kan dari laba setelah pajak, misalnya 100 ini. Nah, yang diinvestasiin cuma 25%. Nah, bagian yang diinvestasikan itu jadi BOP. Berarti yang 25% ini BOP, terus selisih dengan 30% itu jadi objek pajak. Maksudnya selisih dengan 30% itu adalah 30%-nya itu dikurangin sama bagian yang diinvestasikan. Berarti 5%-nya itu akan jadi objek pajak. Nah, sisanya itu tidak dikenakan PPh. Yang sisanya itu adalah yang dia dapat dividennya adalah 40%, dikurangin sama minimalnya yaitu 30%. Jadinya 10%-nya ini adalah tidak dikenakan PPh. Sama aja kayak tadi, sisanya tidak dikenakan PPh. Itu maksudnya. Terus habis itu yang keempat, BU. Kalau misalnya dia itu BUT, ini tuh yang ketiga guys. Nah, yang ketiga itu tadi adalah berupa penghasilan ya, penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri. Nah, berarti di sini dia ada suatu BUT di luar negeri, terus ada laba setelah pajak. Nah, terus ternyata ada WPDN, dia dapat penghasilan dari luar negeri sejumlah 40%. Nah, yang diinvestasiin itu adalah 30%. Nah, berarti di sini kan kalau misalnya berupa BUT dari luar negeri itu ada minimalnya, yaitu paling sedikit adalah 30%. Nah, kalau misalnya emang tadi ya, contohnya dia diinvestasi 30%, berarti 30% ini adalah BUP atau dikecualikan dari objek. Terus kalau misalnya berarti sisanya karena dia itu dapat penghasilannya 40%, berarti 40% dikurangi 30% ini tidak dikenakan PPh gitu.
Nah, terus habis itu gimana nih kalau misalnya nggak memenuhi paling sedikit 30%? Berarti dia bisa lebih atau kurang. Kalau berarti prinsipnya sama aja tuh sama tadi. Kalau misalnya dia diinvestasiin di non bursa, cuman di sini bentuknya penghasilan. Nah, sekarang aku contohin kalau misalnya dia itu yang diinvestasiin itu lebih dari 30%. Di sini dapat penghasilan 40% dan diinvestasiinnya adalah 35%. Maka bagian yang diinvestasikan itu dikecualikan dari PPh, yaitu minimal adalah paling sedikit adalah 30%. Nah, terus habis itu selisihnya yaitu pengurangan dari bagian yang diinvestasiin sama yang diinvestasiin kan 35%, tapi minimal 30%. Nah, selisihnya 5% ini jadi objek pajak gitu. Nah, terus habis itu sisanya, maksudnya sisanya ini adalah tadi yang dia dapat adalah 40% dikurangin sama minimalnya yaitu 30%. Itu tidak dikenakan PPh. Gitu. Nah, terus habis itu gimana nih kalau misalnya yaitu yang keempat, penghasilan dari LN tidak melalui BUT. Nah, syaratnya harus terpenuhi. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan tidak dimiliki di luar negeri. Gitu. Nah, misalnya nih ada WPDN, dia dapat penghasilan dari luar negeri. Ini mudah sih. Kalau misalnya dia diinvestasiin, nggak ada minimalnya gitu. 30% atau berapa, nggak ada minimalnya. Dia bagian yang diinvestasikan itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, bagian yang tidak diinvestasiin dia jadi objek pajak. Nah, sekarang kita masuk ke pengakuannya gitu. Nah, misalnya nih, kalau misalnya ada pembagian dividen, kalau dia yang membagi itu adalah perusahaan go public, maka penentuannya adalah kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen itu pada saat recording date-nya. Jadi kan ada 3 tanggal penting ya, ketika ada pengumuman, terus recording date, terus pembayaran. Nah, pada saat recording date, itu pada saat diakui kepemilikannya. Kalau misalnya itu recording date-nya itu kurang dari UU Ciptaker diterbitkan, yaitu 2 November 2020, maka dia perlakuannya seperti sebelum UU Ciptaker. Bisa jadi objek, kalau misalnya jadi objek itu penerimanya adalah BUMN, PT atau BUMD yang kepemilikannya itu kurang dari 25% ya, PPh pasal 23, dia jadi final kalau misalnya penerimanya itu WPOP, jadi bukan objek kalau kepemilikannya tadi lebih dari 25%. Itu berlaku kayak gini. Nah, kalau misalnya dia itu recording date-nya itu lebih dari UU Ciptaker diterbitkan, maka dia langsung jadi bukan objek pajak selama syaratnya terpenuhi. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya perusahaannya itu tertutup, bukan go public? Maka pengakuannya itu pada saat utang dividennya muncul, berarti pada saat pengumuman atau RUPS. Gitu. Kita langsung ke soalnya. Jadi di sini ada contohnya, yaitu PTA, perusahaan go public, ngumumin dividen nih. Ngumumin dividen sebesar 10 miliar saat RUPS pada tanggal 27 Oktober 2020. Nah, karena dia tadi recording, apa tuh, go public ya, berarti dia itu diakuinya pada saat kapan? Pada saat recording date. Gitu. Nah, kita lihat nih recording date-nya itu ternyata pada tanggal 30 Oktober 2020. Maka sebelum kan, kalau dia sebelum, berarti jawabannya apa? Jawabannya dia itu tidak termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Karena recording date-nya sebelum adanya UU Ciptaker. Gitu. Berarti di sini jawabannya adalah tidak termasuk BOP. Terus sekarang, kalau contohnya kayak gini. Contohnya, yaitu perusahaannya itu tertutup atau tidak go public. Terus RUPS-nya adalah 3 November 2020. Ya udah, ini kan lebih ya.
dari UU Ciptaker. Berarti jawabannya dia termasuk GOP. Gitu. Jadi intinya kalau bedanya di sini go public atau tertutup. Kalau go public dia diakuinya pada saat recording date, kalau tertutup dia pada saat RUPS atau pengumuman dividen. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.